Selamat datang teman-teman di Belajar Trading. Selamat hari libur di hari Rabu dan selamat tahun baru untuk umat Islam juga. Dan saya juga merayakannya. Jadi seperti itu terlebih dahulu kita lihat IHSG di hari Selasa kemarin. Dia kemarin juga udah mengalami longsor, juga udah dibilangin ya sama teman-teman di grup nih tanggal 9 Agustus. Curiga besok ditarik terus dibanting karena hari Rabu libur. Nah ini dia hari Senin ya dia. Hari Senin dia udah ngobrol seperti ini. Kita ada, oh iya sebelumnya kita intro dulu nih. Jadi kita di sini punya satu grup belajar trading juga. Buat teman-teman yang mau masuk bisa masuk langsung ke akunnya belajar trading, atau kalau teman-teman nggak bisa langsung masuk, teman-teman bisa minta aja di kolom komentar untuk dikasih linknya belajar trading. Jadi di sini kita juga ngobrol-ngobrol santai, terus saling support buat ngasih teknikal dan analisisnya seperti itu. Jadi aku juga sering di sini ngasih teknikalnya dan juga analisisnya. Kayak contohnya juga hari apa ya? Hari kemarin deh, waktu lagi merah-merahnya. Kita juga cuan di sini. Buat teman-teman yang nggak cuan ya mohon maaf gitu kan. Tapi kita di sini cuan buat teman-teman di grup seperti itu kan. Kayak contohnya kemarin aku nyuruh beli apa sih ya? Oh ini, aku minta beli Inco teman-teman. Di sini Inco ada di 4.860. Mana ya? Inco 4.860. Nah, ini dia. Inco menarik di 4.860. Terus ada BRMS juga buat teman-teman kemarin yang udah nonton videonya belajar trading tentang saham spesial tanpa saham spesial pakai telur gitu ya. Buat teman-teman ya selamat cuan teman-teman yang udah beli di daerah berapa berarti kemarin 95. Nah ini ada yang dapat di 95 kemarin ya. Selamat buat teman-teman yang udah cuan kemarin, udah masuk ke harga 105 seperti itu, atau 103 ya, 103 berarti teman-teman udah cuan hampir 10%, udah hampir 10%. Selamat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau masuk grupnya tinggal nanti langsung masuk di videonya, di grupnya belajar trading. Dan juga kalau teman-teman nggak bisa, minta aja di kolom komentar, ini gratis teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi pertama-tama kita bakal bahas analisanya dulu ya. Udah bener dikatakan teman-teman kemarin, kalau seumpama ada di hari Senin merahnya itu penutupan menuju ke dalam, dan itu dikhawatirkan kalau besok naik pasti diturunkan, biasanya seperti itu. Dan ini menurutku analisa hari ini IHSG merah dengan ditukikan ke atas, berarti ada pembelian yang cukup banyak di sesi akhir seperti itu. Dan kemungkinan besok di hari Kamis ya, hari Kamis IHSG akan mengalami kenaikan kembali seperti itu. Jadi turnover ada 12 triliun, cukup bagus juga, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Dan juga asing kalau kita lihat kemarin di sesi 1 sesi 2 sebelum akhir itu masih minus. Aku inget di jam 1 siang itu udah jam 2 itu udah minus 48 billion. Jadi asing net sell 48 billion. Seperti itu. Cukup banyak 48 billion. Dan di sesi akhir asing ternyata membeli. Nih, aku beli. Ternyata asing akhirnya net buy 2 billion, hampir 3 billion seperti itu. Jadi kita di sini ada 5 saham yang bakal kita bahas. Ada ITMG, Adaro, PTBA, Harum, dan juga BRMS. Buat teman-teman yang ada di grup lagi, selamat juga nih. ITMG aku 3 hari yang lalu ya, atau Jumat kalau nggak salah. Jumat. Nah ini dia 5 Agustus, iya Jumat. Hari Jumat udah menyarankan teman-teman untuk membeli ITMG di harga 16.000, karena waktu itu dia jebol di 15.950. Harusnya kebeli di 16.000 kalau teman-teman HK-nya 2 tik. Kalau nggak HK ya teman-teman dapat di 15.950 atau 15.975. Tapi buat teman-teman overall yang udah beli di harga 16.000, selamat lagi teman-teman, udah cuan juga gitu kan, lumayan lumayan udah 5%. Jadi
yang kemarin 2 hari IHSG apa namanya turun drastis, turun dalam-dalamnya, ya maaf teman-teman, kita cuan sebanyak-banyaknya di grup gitu kan. Jadi oh iya, ada juga event buat kita nih. Kalau nanti subscriber kita udah sampai 200, kita bakal giveaway juga di grupnya belajar trading seperti itu. Jadi buat teman-teman silahkan masuk ke grupnya dan kita saling sharing bersama. Kayak gitu. Kalau technical analisisnya kemarin ada yang bilang, ada yang tanya juga, "Bang, udah naik, mau dijual di berapa?" gitu ya. Aku bilang kalian mau jual di berapa itu relatif, karena kalau aku bilang kemarin di 16.000 ke 16.500 kalian juga udah cuan, ke 17.000 kalian juga udah cuan, tapi targetku sebenarnya harusnya bisa masuk ke area 18.000. Kalau 18.000 dijebol, volumenya tinggi, ya udah target besarnya ke 20.000. Atau kalau bisa ya lebih tinggi dari itu, tapi target terdekatku memang 20.000 dulu. Walaupun nanti kita ngejar ke area 30.000, tapi masih agak berat. Kita kejar ke area 18.000 lalu ke 20.000 terlebih dahulu untuk INTMG. Dia juga MACD-nya udah mulai hampir dead cross, tapi stock RSI dia udah mau membentuk golden cross. Jadi buat teman-teman yang masih di 16.000, keputusan teman-teman tergantung teman-teman. Apakah teman-teman mau jual, teman-teman udah cuan, atau teman-teman memang mau swing, menunggu di area 18.000 dan nunggu di jebol. Apakah besok kalau dijebol dia udah bisa ke 20.000, itu tergantung teman-teman. Tapi overall ini masih di area resist ya teman-teman. Tinggal teman-teman trading plan-nya seperti apa. Kalau seumpama resist dijebol ya teman-teman tahu sendiri dia targetnya kemana gitu kan. Secara keseluruhan dia juga masih uptrend. Teman-teman bisa akum kemarin yang 16.000 ya, ya udah gitu aja. Memang udah cuan juga kalian gitu kan. Mau gimana lagi? Buat teman-teman yang belum ikut ya terserah teman-teman mau beli di mana. Tapi kalau seumpama menurutku, kalau nanti koreksi di harga 16.000 lagi ya teman-teman bisa beli lagi. Tapi kalau seumpama masih di 17.000 masih agak berat seperti itu. Jadi seperti itu untuk ITMG. Tinggal besok kita lihat apakah bakal dijebol di area uptrend dia atau dia bakal ke daerah support uptrend dia terlebih dahulu. Seperti itu untuk ITMG sendiri. Terus yang kedua, nah ada Adaro. Dimana Adaro kemarin sempat menarik, volumenya juga bagus. Tapi sayangnya aku nggak berani ngerekomendasiin karena IHSG-nya masih hancur-hancuran. Padahal bagus, sudah tahu bagus gitu kan. Asing juga keluar 13 billion, BK dan CS penjualan paling banyak. Ternyata tidak meredupkan Adaro untuk naik di sesi kedua seperti itu. Secara keseluruhan Adaro juga masih bagus. Dia udah pernah double bottom juga dan sekarang udah nembus double bottom, tinggal kita lihat kenaikannya mau seperti apa. Polanya juga udah mau membentuk uptrend juga dia. Dari sini ke sini gitu kan. Ya tinggal batasi resiko teman-teman nih. Dia juga udah mulai uptrend. Terus stock RSI dia udah membentuk golden cross. MACD dia tinggal besok lihat apakah lebih membentuk ke dead cross ataukah mau membentuk golden cross kembali MACD-nya. Seperti itu untuk Adaro. Volumenya dia juga bagus, masih dijaga. Kemarin double bottom, terus ada resist di 1400. Ya secara keseluruhan memang Adaro adalah saham yang paling lambat menurutku. Paling lambat di perbatubaraan, perkualan seperti itu. Tinggal teman-teman mau yang santai, kalau mau yang santai ya ambil Adaro. Tapi kalau yang mau menguji adrenalin sedikit, ya tadi ITMG menurutku cukup menarik seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham PTBA. Di mana PTBA juga mengalami kenaikan hampir 2%. Di mana dia dijual sama asing ZP ya. ZP juga kalau jualan besar-besaran kita lihat di 2250 seperti itu. Dan berita bagusnya juga Kowalnya sendiri dia masih uptrend ya teman-teman untuk apa namanya harga komoditinya. Jadi
yang kemarin beli di area bawah juga masih bagus untuk disimpan seperti itu. Nah, ini dia, tinggal dia besok ada resist di sini bakalan dijebol atau enggak, bakalan ke 3000 lagi atau enggak gitu kan. Ada di 2340, 2350. Atau kalau kita turunin lagi yang di sini, nah ini dia ada 2330 dan ada support di 2200. Apakah besok bakalan sampai ke 3000 seperti musim lalu? Kita tunggu aja. Cukup menarik sebenarnya PTBA kalau teman-teman mau curi start. Dan juga ada daerah support di 2200. Kemarin sempat di break tapi penutupan di bawah naik. Sempat di break tapi penutupan di bawah naik. Cukup bagus berarti untuk dijaga harganya, kestabilannya juga. Walaupun kalau kita lihat area uptrendnya juga masih di dalam area uptrend. Area uptrend juga udah mendekati support. Kalau kemarin di awal-awal teman-teman beli di 2210 ya udah tinggal teman-teman nunggu aja itu arah naiknya untuk PTBA. Cukup menarik menurutku PTBA untuk disimpan. Mengingat kemarin di 2020 akhir dia sempat ke 3000 seperti itu. Apakah ada gap di atas? Enggak ada. Karena ditutup dengan sangat hati-hati untuk PTBA sendiri. Seperti itu untuk PTBA. Lalu yang saham keempat ada Harum. Nah, buat teman-teman kemarin yang udah nonton video di video sebelumnya lah, teman-teman bisa cek ada Harum. Salah satunya aku rekomendasikan buat teman-teman beli di area 5000. Ternyata bener aja, kemarin sempat dibawa breakdown ke 5000 sampai 5025. Selamat juga teman-teman yang udah beli gitu kan, tinggal menunggu area naiknya juga. Walaupun RX sendiri dia masih menjual. Kita lihat kepemilikan paling banyak KZ dan YU. Bandarnya beli, YU beli. Cocok sekali kemarin. Kalau semua teman-teman punya di area 5025 atau di area 5000. Sangat menarik seperti itu. Kita lihat technical analisisnya. Si Harum ini dia juga kemarin berada di daerah support nih. Udah cantik banget sebenarnya. Dan dia risk rewardnya cukup menarik karena kalau seumpama Harum turun 1 tick itu dia hanya dari 50 dari 5000 ya. Dia hanya minus berapa? 0,2. Sedangkan kalau naik dia naiknya 0,5. Perbandingannya 2/5. Cukup menarik sekali. Kalau seumpama teman-teman mau cut loss 1% ya tinggal nunggu jebol 5 tick baru 1%. Tapi kalau teman-teman mau cuan 1%, teman-teman tinggal nunggu 2 tick udah cuan 1%. Seperti itu. Kenapa risk reward Harum menarik ya seperti itu menurutku. Dan juga dia kemarin udah di area support yang cukup menarik. Jadi selamat buat teman-teman yang kemarin juga nonton videonya di video YouTube sebelumnya, aku juga lupa. Jadi bisa dicek-cek video sebelumnya, itu menurutku masih banyak yang masih banyak yang relate seperti itu, bisa digunakan. Jadi seperti itu. MACD stok RSI dia juga golden cross nih, udah mulai oversold. Dia udah jenuh jual, tinggal dibeli lagi seperti itu. Dan juga MACD dia masih menuki ke bawah, tapi overall masih bagus. Volume juga dijaga sama bandarnya. Seperti itu untuk Harum. Lalu di saham yang terakhir ada BRMS, dimana kemarin BRMS udah aku bilang wanti-wanti bener buat teman-teman kalau udah lihat BRMS di daerah support, tolong nih diperhatikan sekali gitu kan. Di video sebelumnya, di videonya apa judulnya, saham spesial pakai telur. Ya ini kemarin udah di support banget di 96. Kemarin aku bilang di situ kalau teman-teman lihat BRMS jebol di 95 jual dulu. Nanti kalau naik ke 95 mulai diakum lagi. Beli. Ternyata bener. Ada yang akum di grup kita ya. Teman-teman selamat yang udah akum di 95. Kalaupun kemarin gak sempet jualnya juga mau besok ya masih cuan 2%. Cukup bagus. Tapi kalau teman-teman ada yang jual di 104 ya, 102 deh, di 102 ya
Teman-teman udah cuman berapa, 7% dalam satu hari. Selamat, seperti itu. Overall masih menarik, dia masih dijaga di area support dia, tapi menurutku perlu diwaspadai untuk PRNS, seperti itu. Jadi selamat buat teman-teman kemarin yang udah ada di grup. Belum ada cutlassnya juga. Oh udah ya, seminggu ini ada satu cutlassnya. Apa ya kemarin ya, aku lupa. Ada satu cutlass dalam seminggu kemarin, dari Senin kemarin sampai hari ini, sampai hari Rabu, hari libur. Bukan Senin kemarin ya, Senin minggu lalu. Dan juga waktu itu aku LPKR masih menarik nih di sini. Nah ini dia. Aku juga isat ya, di sini di grup ada isat. Teman-teman yang udah beli isat di 5.900 ya selamat. Kemarin sampai ke 5.800 gitu kan. Asing beli, info menarik. Apalagi banyak lah pokoknya buat teman-teman di sini juga banyak diskusi-diskusi dari teman-teman. Bisa buat teman-teman yang pemula bisa langsung tanya-tanya sama para badarnya di sini. Ada Timun, ada Toge. Ya kayak gitulah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau minat masuk ke grup langsung masuk aja. Buat teman-teman yang nggak tahu caranya masuk grup secara langsung, nanti bisa minta linknya di YouTube kolom komentar, seperti itu. See you next time.